Selamat malam semuanya. Hari ini akhirnya Prabowo Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Tapi dari proses penetapannya ini ada sedikit drama-drama. Ya seperti itulah KPU gitu ya, selalu penuh drama gitu, karena dari proses penetapan yang dilakukan oleh KPU kepada pasangan Prabowo Gibran ini nggak dihadiri oleh beberapa pihak. Yang hadir hanya pasangan dari Anies dan Caimin, sementara Ganjar dan Mahfud itu tidak hadir dalam acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU, karena menurut apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini undangannya itu mendadak gitu. Bahkan tadi pagi Pak Ganjar sempat bilang bahwa tidak mendapatkan undangan sampai tadi malam, sampai hari ini katanya itu nggak ada undangan, dan belakangan setelah muncul berita itu di media muncullah undangan itu. Pak Mahfud juga kurang lebih sama gitu ya, diberitahu mendadak bahkan 1 jam sebelum acara dimulai, sehingga ini tidak memungkinkan bagi keduanya untuk hadir ke acara penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang dilakukan oleh KPU. Jadi KPU mengirimkan undangan itu secara bertahap, katanya semalam jam 10 malam itu dikirimkan untuk ketua-ketua umum partai politik gitu ya, sampai tadi pagi, subuh jam 5 pagi itu belum ada kepada paslon Ganjar dan Mahfud. Sementara Anies dan Caimin sudah dapat undangannya lebih dulu. Bahkan tim Ganjar dan Mahfud ini tahu ada undangan itu dari kubunya Anies Caimin. Ya nggak tahulah drama apa yang coba dimainkan oleh KPU dan apa yang sedang terjadi di tingkat elit sana. Tapi pada intinya dalam sebuah keputusan politik, setiap hal, setiap kejadian tidak mungkin ada yang tidak disengaja. Semuanya sangat-sangat terencana dan memang diinginkan seperti itu. Dan karena undangan yang mendadak ini, kemudian ada nggak cuma paslon dari Ganjar dan Pak Mahfud yang tidak hadir, dari Nasdem juga tidak hadir, Puan Maharani dari Ibu Megawati ke PDI Perjuangan juga nggak hadir, dan bahkan Pak Jokowi sebagai presiden Indonesia, sebagai bapaknya Gibran itu juga nggak hadir. Nggak tahu ini karena apa gitu ya. Kalau Pak Jokowi kan pasti diundang dan KPU juga sudah menyampaikannya secara terbuka di media, tapi kemudian kenapa itu tidak hadir, inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Kalau dari sisi saya percaya dengan apa yang disampaikan oleh beberapa elit PDI Perjuangan yang mengklaim bahwa ketidakhadiran Ganjar dan Pak Mahfud selain karena undangannya memang sangat-sangat mendadak dan kemudian Pak Ganjar ada di Yogyakarta, tidak di Jakarta, sehingga tidak bisa hadir tepat waktu karena ya mepet sekali waktunya. Selain itu, keputusan untuk tidak hadir dari sisi PDI Perjuangan itu juga karena untuk menghormati langkah politik PDI Perjuangan yang sebelumnya sudah diambil untuk kemudian menuntut KPU atau menggugat KPU ke PT UN. Karena dari Pilpres 2024 ini terkait kecurangan, politisasi bansos, pengerahan aparat, pengerahan oknum, mobilisasi kepala desa dan sebagainya, itu bukan tidak terbukti gitu ya. MK mengakui, dalam sidang MK itu setidaknya ada 3 hakim MK yang mengakui bahwa ada kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan jajarannya. Ada juga hakim MK yang mengakui dan membuktikan bahwa adanya intervensi atau politisasi bansos dan sebagainya. Jadi ini bukan nggak terbukti. Di sidang MK sengketa Pilpres ini terbukti. Hanya kemudian 3 hakim MK ini kalah dibandingkan 5 hakim lainnya. Jadi ya mereka melihat adanya kecurangan dan sebagainya, tapi ya mereka kalah jumlah gitu ya. Yang melihat itu hanya 3 orang, sementara 5 orang lainnya tidak mau mengatakan hal yang demikian atau menganggap bahwa cawe-cawe Jokowi itu tidak ada dan sebagainya. Ya oke lah kalau misalkan PDI Perjuangan masih terus melanjutkan ke proses di PT UN karena itu memang jalur yang bisa diambil gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi sendiri kemudian tidak hadir dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU ini ada apa? Bukankah Gibran itu anak Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi juga mendukung Prabowo Subianto gitu? Kenapa kemudian tidak bisa hadir di acara penetapan yang dilakukan oleh KPU? Makanya kemarin saya sempat bikin video buat teman-teman yang mungkin juga sudah nonton. Saya berdoa agar apa yang terjadi di
Filipina itu tidak terjadi di sini. Saya berdoa agar pasangan Prabowo Gibran ini tetap langgeng sampai 2028 mendatang, atau sampai minimal sampai Pilpres selanjutnya. Karena kalau keduanya tidak langgeng, kalau keduanya terjadi konflik. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman-teman, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudara Ahli Puraman, ini sangat menarik untuk kita bahas teman-teman, karena situasi dalam kemenangan Prabowo Gibran di akhir-akhir ini memang banyak diperbincangkan di media sosial karena banyak terdapat kecurangan-kecurangan. Tetapi saat ini Prabowo Gibran telah diresmikan sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, yaitu Prabowo Gibran untuk memimpin di tahun 2024 sampai 2029 yang akan menggantikan posisi Pak Presiden Joko Widodo. Tetapi di saat kemenangan Prabowo Gibran ini ada salah satu atau sesuatu yang janggal seperti apa yang dikatakan oleh saudara Ahli Puraman tersebut. Nah, kemenangan yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran, kita memberikan selamat dulu terhadap Prabowo Gibran dan semoga mereka menjalankan amanah dan melanjutkan program-program yang telah dibangun oleh Pak Jokowi dan mewujudkan nyatanya dan program-program yang telah dilontarkan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Prabowo Gibran resmi ditetapkan jadi presiden terpilih. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Ketika Prabowo Subianto sudah ditetapkan menjadi presiden dan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto, ini momen yang sangat menarik. Apakah nanti program makan siang gratis akan berjalan? Nah, masyarakat kan banyak memilih Prabowo Subianto, seperti saya ketahui di kampung saya sendiri, bahwasanya mereka memilih Prabowo Gibran ini karena adanya program makan siang gratis. Nah, apakah mereka bisa mewujudkan itu? Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi kalangan anak-anak sekolah, agar orang tuanya tidak susah payah lagi memberikan bekal terhadap anak-anaknya. Saya harap sih terwujud teman-teman. Kita juga memberikan apresiasi perjuangan antara kemenangan Prabowo Gibran, dan kita juga memberikan apresiasi terhadap Ganjar dan Anies Baswedan yang telah berjuang, yang sudah melakukan terbaik dalam Pilpres di 2024 ini. Tentunya mereka juga berharap ingin menang. Tetapi ketika mereka kalah, ya kita harus menghormati secara terhormat kepada mereka. Nah, Prabowo Gibran menangkan Pilpres di 2024. Bagaimana kabar program makan gratis? Nah, ini saya lihat berita bahwasannya program makan gratis ini masih banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Setelah resmi dinyatakan sebagai pemenang Pilpres di 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memiliki pekerjaan rumah untuk mewujudkan janji kampanye mereka. Nah, ini akan tuntutan masyarakat terhadap program-program yang telah disampaikan oleh Prabowo Gibran. Jadi masyarakat juga akan menginginkan program makan gratis tersebut, dan kita juga akan mengkritik ketika tidak sesuai apa yang disampaikan di saat kampanye. 6 bulan jelang pelantikan, Prabowo Gibran belum juga merinci skema yang akan diterapkan dalam mewujudkan program tersebut. Nah, yang jelas sejak masa kampanye program itu digandeng-gandeng sebagai strategi Prabowo Gibran untuk mengurangi kemiskinan hingga mengatasi stunting. Inikah mengurangi dana untuk memberikan makan anak? Program ini seolah-olah menjadi tambahan pemasukan bagi mereka, kata anggota Dewa Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Wibowo kepada salah satu wartawan. Nah, program ini memang
agak susah untuk dihidupkan teman-teman. Ketika memberikan program makan gratis ini, apalagi 80 juta anak-anak Indonesia, ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan triliunan teman-teman, karena penduduk negara kita ini sangat banyak. Apakah bisa terwujud? Dari mana nanti dananya? Apakah dari dana BBM atau subsidi? Ketika diambil dari subsidi, ini agak berat nanti teman, karena masyarakat membutuhkan subsidi. Nah, kalau dihitung secara statistik akan menaikkan income mereka. Jadi mereka yang katakanlah pemasukan 15.000 di garis kemiskinan. Ketika dapat 15.000 otomatis mereka naik di atas garis kemiskinan sambung dia. Namun, Ekonomi dan Institute for Diploma of Economy dan Finances Australia, menurut program ini selentas terdengar sangat membantu masyarakat miskin. Namun sulit diandalkan memutuskan lingkaran kemiskinan. Ini agak sulit untuk melingkari atau mengatasi kemiskinan di negara kita ini, apalagi program soal makan gratis. Tetapi ketika kita mengharapkan program makan gratis ini agak sulit nanti teman-teman. Ketika kita berpikir ada gratis, maka ini akan secara mental kita sudah kalah teman-teman. Banyak masyarakat malas bekerja, apalagi dikasih makan gratis, ini mereka akan berharap ke situ. Tapi saya tidak mengatakan tidak suka dengan program makan gratis tersebut, tetapi itulah strategi Prabowo Subianto dan Gibran yang ingin memenangkan di Pilpres di 2024, bahwasanya mereka juga sudah terpilih menjadi pemenang dalam Pilpres di 2024. Ya, kita doakan saja mereka menjalankan amanah dengan sesuai apa yang dikatakan di saat kampanye, teman-teman. Saya sendiri juga akan meragukan kepemimpinan Prabowo Subianto, apalagi adanya Gibran yang sejak awal sudah bermasalah. Karena Gibran ini kenapa dinyatakan sebagai penghalang? Karena Gibran yang tidak mencukupi usia dalam pencalonan, Gibran kan diloloskan melalui MK, melalui Anwar Usman secara kepentingan pribadi. Itu terbukti teman-teman, bukan saya katakan tidak, tetapi memang benar-benar terbukti bahwasannya Anwar Usman juga sudah diberhentikan sebagai ketua MK, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sudah memahami lah apa yang disampaikan oleh ahli Puraman tersebut, dan teman-teman juga sudah memahami situasi politik dalam Pilpres di 2024 ini. Maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar jika ada ingin memberikan tanggapan. Maka dari situ kita harus memberikan hormat terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, maka diberikanlah kesehatan dan diberikan rezeki dan dilancarkan segala usaha. Maka sampai di sini video ini, saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.